Oke, baik teman-teman semua, selamat malam. Ya, ketemu lagi dengan saya Eko Julianto, founder dari Affiliate.com. Dan malam hari ini adalah hari ketiga teman-teman di webinar kita ya, minggu ini. Dan kebetulan hari ini adalah hari pertama ya di bulan November. Nah, kalau kita lihat teman-teman, tidak terasa 2 bulan lagi ya teman-teman ya, tahun 2023 akan berakhir ya. Jadi, wow, terasa begitu cepat ya teman-teman. Nah, gimana nih dengan bisnisnya, dengan target-targetnya ya? Apakah sudah on track? Oke, ya, semoga saya doakan teman-teman semua bisnisnya on track ya, target-targetnya juga on track ya. Kalau belum, masih ada waktu teman-teman ya, 2 bulan ini untuk memaksimalkan ya target teman-teman, bisnisnya gitu ya. Semoga bisa ngebut ya yang masih jauh misalkan ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, malam hari ini, oh sebelum saya mulai ya, saya tes dulu nih. Ada nggak yang baru pertama kali hadir di Zoom saya? Kalau ada boleh ketik angka 1, teman-teman. Yuk, yang baru pertama kali hadir. Ada nggak nih? Yang baru pertama kali hadir. Boleh ketik angka 1 ya. Oke, oh ada ya. Sip. Oh, ada ya. Oke. Oh, oke ya, ada sip. Oke, baik ya. Oke ya. Oh, banyak juga ya. Baik. Oke. Nah, ya karena banyak juga yang baru pertama kali hadir, saya izin perkenalkan diri dulu ya, teman-teman ya. Oke. Salam kenal buat teman-teman semua. Ya, sekali lagi nama saya Eko Julianto. Ya, saya founder dari Affiliate.com. Ya, aktivitas saya sehari-hari teman-teman, saya seorang digital marketer dan juga pebisnis online ya. Saya mulai berbisnis itu sejak 2005 pada saat saya kuliah gitu ya. Latar belakangnya simple karena kiriman uangnya ya bulanannya mepet ya. Jadi akhirnya inisiatif ya seorang mahasiswa belajar berbisnis itu paling aman ya supaya tidak mengganggu pekerjaan atau mengganggu kuliah maksudnya ya. Jadi satu-satunya jalan untuk nambah penghasilan adalah dengan berbisnis sehingga tidak mengganggu waktu ya karena fleksibel. Nah, dari situ saya mulai berbisnis, saya jualan kosmetik, skincare, kemudian parfum dan terus teman-teman sampai saya lulus kuliah ya. Dan saya berbisnis produk fisik itu 17 tahun ya kalau dihitung-hitung ya. Sampai sekarang masih. Nah, tapi memang sejak pandemi 3 tahun yang lalu, saya lebih fokus ke produk digital. Nah, gimana Mas kok bisa tahu produk digital? Nah, saya dulu juga nggak tahu teman-teman ya. Tapi karena waktu luang banyak di rumah ya, karena waktu itu kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya saya ikut aja Zoom banyak ya. Kemudian saya ikut beberapa Zoom seperti digital marketing gitu ya, affiliate gitu ya. Disitulah akhirnya saya mengenal affiliate ya, lebih dalam tentang digital marketing. Bahkan saya ikut ya kelas bimbingan itu saya bayar sekitar 500 ribuan ya teman-teman ya untuk belajar tentang digital marketing ya. Kemudian di situ saya mengenal affiliate ya, saya ikut kontes jualan produk-produk digital ya untuk affiliate-nya dan dari situ bersyukur banget saya bisa mendapatkan komisi dan reward ya. Itu hampir 100 juta ya dalam waktu 1 tahun saya mengikuti affiliate teman-teman ya. Oke, kemudian saya tinggal di Jogja, teman-teman. Ya, pendidikan saya di UGM, ya di Teknik Kimia, ya. Jadi bukan latar belakang orang marketing ya, tapi memang sejak awal kuliah saya sudah dikenalkan dengan bisnis dan makin lama makin jatuh cinta ya. Oke, kemudian saat ini saya teman-teman kesibukannya adalah membimbing ya kurang lebih hampir 2.000 affiliate marketer yang ada di affiliate.com ya. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas, affiliate.com itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, affiliate.com itu adalah satu platform digital yang menjual produk-produk digital, teman-teman. Nah, produknya adalah spesifik ya, yaitu untuk pebisnis online. Nah ya, jadi apa aja Mas produknya? Ada e-book, kemudian ada juga aplikasi, ada juga template, ada juga kelas mentoring online gitu ya.
dan semuanya adalah untuk pebisnis online. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah menjalankan bisnis online, nah mungkin butuh ilmu strategi untuk meningkatkan penjualannya. Nah, produk-produknya boleh nih ya ada di Avaya.com ya. Kemudian mungkin buat teman-teman yang juga baru mulai mau bisnis juga nggak masalah ya. Karena produk-produknya juga banyak yang mendukung ya buat teman-teman yang bingung harus mulai dari mana ya. Nah, selain menjual produk digital, Affiliate.com juga memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mendapatkan income tambahan. Nah, income tambahannya lewat mana, Mas? Ya, lewat program affiliate ya. Dan tadi saya sudah sebutkan ya, sampai saat ini sudah hampir 2.000 orang. Dan kabar baiknya adalah komisi yang saya bayarkan kepada para affiliate ya, sampai dengan minggu ini, itu sudah tembus di atas 220 juta ya, teman-teman. 220 juta dari awal tahun sampai sekarang. Saya senang sekali ya bisa berbagi juga rezeki ya kepada teman-teman semua, sehingga salah satu juga tujuan saya mendirikan Afiliaja.com adalah itu ya, bisa membantu teman-teman di luar sana untuk mendapatkan income tambahan ya. Baik, itu aja teman-teman ya. Nah, ini beberapa prestasi ketika saya ikut kontes ya, penjualan produk digital affiliate. Oke ya, lumayan cukup sering juara satu ya, teman-teman. Pernah 4 kali berturut-turut ya dalam 4 bulan ya. Oke, nanti di akhir sesi teman-teman akan saya berikan akses ya, gratis kalkulator harga untuk UMKM ya, teman-teman. Nanti silakan stay sampai akhir di Zoom, nanti akan saya berikan aksesnya ya. Oke, nah teman-teman, ya ini saya tanya dulu nih teman-teman, siapa yang saat ini sudah mulai berbisnis atau jualan? Yo, ada nggak nih teman-teman yang sudah mulai berbisnis atau jualan online? Oke, boleh ketik angka 1 atau katakan saya teman-teman. Yo, oke, oke, sebentar ya, saya update dulu ini ya teman-teman. Oke, oke. Oke, oh ada banyak juga ya. Oke, sorry. Oke ya. Oke, oke. Oh, baru mulai karena baru mengetahui ada digital marketing. Oke ya, sip. Oh, banyak juga ya yang saat ini sudah mulai berbisnis atau jualan. Oke ya. Oke, saya doakan teman-teman yang sudah mulai jualan, jualannya laris, manis ya, teman-teman ya. Oke. Nah, malam hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang UMKM Go Online ya. Jadi, apa-apa saja sih yang kita perlukan sehingga para UMKM ini bisa go online ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya, mungkin ini masih relevan sampai saat ini ya, teman-teman. Kita lihat bahwa kemarin ini sempat heboh ya, yaitu tentang TikTok ya. Jadi pedagang-pedagang di Tanah Abang sepi gitu ya, mendesak e-commerce ditutup ya. Kemudian pedagang juga minta Shopee CS ditutup ya. Setelah TikTok Shop ditutup, malah pedagang-pedagang malah minta Tokopedia, Shopee juga ditutup ya. Wah, ini luar biasa ini ya teman-teman ya. Oke, babak belur pasar Tanah Abang dihajar pasar digital sebulan tidak ada pemasukan 1 rupiah pun. Nah ini ya kalau kita dengar berita seperti ini ya ikut prihatin juga ya teman-teman ya. Tapi itulah yang terjadi teman-teman. Nah sebenarnya apakah yang terjadi di dalam sana gitu ya sehingga kok pasar Tanah Abang kok sepi? Ya, ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa orang dulu ya pasar Tanah Abang itu begitu rame ya orang belanja grosiran itu ke pasar Tanah Abang ya, tapi sekarang malah sepi teman-teman ya. Nah, apalagi waktu itu TikTok ya, ada TikTok kemudian ah, isunya isi karena itu teman-teman. Ada yang tahu nggak nih? Kira-kira nih menurut teman-teman apa yang membuat pasar Tanah Abang itu mulai sepi?
nggak seperti dulu. Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Yuk, boleh ketik kolom di kolom chat. Yuk, kira-kira kenapa nih yang menyebabkan pasar di Tanah Abang sepi? Nggak seperti dulu, rame ya. Bahkan terkenal sebagai pusat ya perdagangan ya, untuk tekstil ya di Asia Tenggara ya teman-teman ya. Oke, ada yang tahu nggak nih teman-teman? Kenapa kok pasar Tanah Abang semakin ke sini semakin sepi? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Oke, orang sekarang lebih suka belanja online. Oke, ada lagi? Yuk, ada lagi nggak nih? Sebagian besar pedagang mulai beralih berjualan online. Oke, ya, banyak yang belanja ke Bangkok. Oke ya, belanja online. Karena tidak memiliki perkembangan teknologi, pindah ke online. Oke ya, karena sekarang sudah go online. Males untuk jalan ke pasar Tanah Abang. Oke ya, oke. Nah, bener nih beberapa teman-teman jawab ya. Nah, jadi perilaku yang pertama teman-teman ya, perilaku konsumen, perilaku orang dalam berbelanja itu sekarang sudah berubah ya. Kalau dulu orang itu belanja itu ya seneng ya ke toko gitu ya, dapat barang murah gitu ya, wah seneng ya. Tetapi makin ke sini ya, apalagi sejak ada pandemi ya, itu perilaku orang itu berubah banyak ya. Orang sekarang itu lebih senang belanja lewat online ya, apalagi teman-teman harganya gitu ya malah lebih murah di online. Nah ini yang sangat miris juga ya, sehingga kenapa daripada orang itu ke pasar Tanah Abang gitu ya, udah apa namanya bayar ongkos taksi ya, kemudian bayar mungkin yang belanjanya banyak ya, bayar mobil gitu ya, sewa mobil mungkin, bawa mobil, bensin segala macam, ya mendingan online teman-teman. Harga malah lebih murah kadang ya dan nggak repot ya. Apalagi yang sebagai pengguna ya, sebagai user ya. Nah, saya yakin teman-teman juga yang hadir di Zoom malam hari ini juga salah satu ya orang-orang yang berbelanja lewat online. Mungkin dulunya senang secara offline ya ke toko, tetapi sekarang sudah berubah ya lebih senang tutul-tutul aja ya di rumah gitu ya. Nah, apa namanya pencet-pencet, bayar, tinggal tunggu di rumah, barang datang. Nah, inilah yang terjadi teman-teman. Jadi penyebab Tanah Abang itu sepi ya adalah karena perilaku konsumen. Ya, jadi sebenarnya ya tidak bisa menyalahkan Shopee atau Tokopedia gitu tutup gitu ya. Kenapa ya? Karena memang perilakunya sudah berubah. Mau nggak mau kita ya sebagai pengusaha atau UMKM yang menjual produk ya kita harus juga ikut perkembangan zaman ya. Jangan bersikeras untuk offline terus di toko terus ya. Nah, kita harus melihat perkembangan zaman. Kalau enggak, maka kita akan tergilas, teman-teman. Ya, akhirnya ya kayak gini, ya, sepi, ya. Bahkan tidak ada yang beli satupun. Ini ya miris juga ya teman-teman. Tapi inilah yang terjadi. Ya, oke. Penyebab utama adalah perilaku konsumen yang berubah. Ya, oke. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Di toko sebelah ada, dia belinya masih online. Ini juga sama ya. Kadang-kadang saya pribadi pun juga sama teman-teman. Kadang beli gula pasir, beli tepung gitu ya. Di depan, warung depan ada jual ya. Tapi lebih senang belinya lewat online sekarang ya. Tinggal pencet-pencet, entah itu di Hypermart atau di toko-toko yang lain gitu ya, di Shopee, kemudian ada juga di Tokopedia gitu ya. Malah harganya lebih murah dan enak ya. Diantar sampai ke rumah, bahkan ada yang free ongkir ya. Tidak perlu lagi capek-capek ke sana buang waktu ya. Karena pergi ke supermarket, kadang-kadang kalau kita memang nggak pengen jalan-jalan ya lumayan habisin waktu teman-teman ya. Oke, siapa yang seperti ini juga ya? Di depan ada yang jualan ya, tapi belinya malah online ya. Oke, yuk siapa nih pelakunya teman-teman? Yuk, ke Tanah Abangnya jauh 4 sampai 5 jam baru sampai. Mas, kalau kedua-duanya berjalan online maupun offline. Oke, sip, bagus ya. Oke, lebih enak milih di online. Oke, sip. Capek-capek milihnya. Oke ya.
Males bayar parkir gedung mahal. Oke. Males tawar menawar. Wah, iya benar juga ya. Kalau di marketplace itu kita nggak usah nawar ya. Kita bandingkan aja harga mana yang paling murah. Wah, ini kelebihan dari marketplace ya. Banyak yang belanja online lebih gampang. Oke ya. Belanja, ini betul ya. Belanja online bisa cari harga yang termurah. Nah, ini ya. Penawarannya kadang-kadang lebih menarik. Oke ya. Sip. Oke ya. Males kalau jalan macet ya, apalagi di Jakarta. Wah ya, ribet banget ya. Saya kalau di Jakarta itu teman-teman nggak betah ya. Saya pernah 2 bulan, 1,5 bulan ya di Jakarta. Waktu saya dulu kerja praktek kuliah ya. Wah itu benar-benar luar biasa ya, macet di mana-mana ya. Oke, cari parkir susah. Oke ya, siap ya. Oke ya. Saya pun sama teman-teman ya. Tadi ya belanjanya malah lebih senang online ya, walaupun di depan ada gitu ya. Oke. Nah, kita bahas dulu teman-teman. Mas, sebenarnya kita ngomongin tentang UMKM. Sebenarnya apa itu UMKM? Nah, mungkin teman-teman pribadi juga bertanya-tanya. Saya ini jualan online, Mas. Saya jualan produk juga, Mas. Saya ini termasuk UMKM atau bukan, Mas? Nah, mari kita bahas teman-teman ya. Oke. Kalau kita ngomong UMKM, UMKM ini yang merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Nah, ya, sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ya, oke. Nah, saat ini teman-teman lebih dari 65 juta UMKM tersebar di Indonesia. Jadi luar biasa teman-teman ya, ada 65 juta. Ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, pada tahun 2016 tercatat ada 61,7 juta, kemudian meningkat pada tahun 2017 ada 62,9 juta, dan pada 2018 itu ada 64 juta. Sampai saat ini ada sekitar 65 jutaan. Ya. Nah, yang menarik adalah nggak sampai 20%-nya yang baru go online, teman-teman. Artinya apa? Ya, 80% lebih itu masih offline, teman-teman. Jadi bayangin ya, UMKM Indonesia itu 80%-nya itu masih offline. Nah, ya. Oke, karakteristik UMKM. Nah, seperti apa sih Mas UMKM itu? Mari kita bahas teman-teman ya. Nah, usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dengan hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah per tahun. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya untuk usaha mikro sendiri yang paling kecil itu adalah kekayaan bersihnya 50 juta dengan penjualannya maksimal 300 juta per tahun. Ya, kalau dibagi ya kurang lebih sekitar 20 jutaan ya teman-teman ya, 25 juta ya lebih. Oke, kemudian karyawannya juga kurang dari 10 orang ya, itu usaha mikro. Kemudian ada usaha kecil memiliki kekayaan sekitar 50 juta hingga 500 juta dengan hasil penjualan sekitar 300 juta hingga 2,5 miliar per tahun, dan karyawannya 10 sampai 50 orang ya untuk usaha kecil teman-teman ya. Kemudian ada usaha menengah memiliki kekayaan bersih ya 500 juta hingga 10 miliar dengan hasil penjualan paling banyak adalah 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahun ya. Dan biasanya memiliki karyawan antara 50 dan 200 hingga 250 orang ya. Jadi kalau teman-teman itu melihat bahwa ada usaha yang karyawannya masih di bawah 250, berarti itu masih usaha menengah ya, UMKM. Kemudian usaha kecil dilakukan oleh sendiri ataupun pegawai dengan jumlah sedikit ya. Kemudian jenis produk ekonomi tidak tetap dan dapat berganti sesuai kondisi. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan lagi mau musim apa namanya puasa gitu ya. Nah, berbondong-bondong ikut jualan snack buka puasa gitu ya. Biasanya nggak pernah jualan. Nah, itu jadi UMKM ya teman-teman ya, masih berganti sesuai dengan kondisi. Lokasi transaksi ekonomi tidak tetap, berpindah-pindah. Misalkan biasanya kalau pas menjelang puasa itu, pas puasa ya, itu banyak pasar tumpah ya teman-teman ya di jalan-jalan itu, terutama banyak orang berjualan di pinggir jalan ya untuk buka puasa ya. Nah itu juga dikategorikan sebagai UMKM ya.
Kemudian sistem pembukuan yang belum baku, masih tercampur dengan uang pribadi. Nah, ini masih UMKM ya, teman-teman, belum terpisah. Oke ya. Kemudian aturan kebijakan usaha dan sistem administrasi belum jelas. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ya belum ada kebijakan usahanya ya. Kemudian sumber daya manusia belum memadai, teman-teman. Jadi ya seadanya ya. Modal yang terbatas gitu ya. Tidak memiliki legalitas atau izin usaha. Biasanya UMKM itu tidak memiliki izin usaha ya, teman-teman, karena ya jualan aja. Ya, fokusnya ya, karena masih relatif kecil usahanya ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke jenis UMKM ya. Kalau kita ngomongin tentang UMKM itu ada beberapa kategori, teman-teman. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah usaha kuliner ya. Ada UMKM yang bergerak di bidang kuliner seperti menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan ya. Kemudian ada usaha fashion, itu adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion, ya, melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi hingga aksesoris, ya. Kemudian UMKM bidang usaha agribisnis meliputi penjualan dan produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun dan juga bibit tanaman. Oke ya. Jadi ada 3 kategori ya teman-teman ya, kuliner, fashion, dan agribisnis. Nah, teman-teman masuk di mana nih? Nah, ya. Oke, ini contoh lain usaha UMKM teman-teman. Ada pedagang asongan, warung, toko kelontong, warung makan, pedagang kue pasar, pedagang makanan skala rumahan, pedagang baju dan celana, pedagang kaki lima, penjual makanan keliling, jasa pencucian motor dan mobil, serta toko spare part kendaraan. Nah, usahanya ada juga yang toko helm, pengrajin souvenir pernikahan, pengrajin barang bekas, pengrajin kulit, pengrajin kayu, penjual kosmetik online, toko bahan bangunan, konter handphone, dan servis elektronik ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, nah Mas, kalau kita ngomongin tentang go online, kenapa sih kita harus go online? UMKM itu harus go online, kenapa? Nah, salah satunya adalah ini, teman-teman. Ya, potensi pengguna internet ya di Indonesia 2023 awal tahun itu ada di angka 212 juta. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang berjualan atau menggunakan internet ya. Itu 77%. Ya, ini banyak sekali ya. Nah, katakanlah saja kita bisa menjangkau ya 0,05% aja, teman-teman. Udah berapa ya pembelinya? Lu tuh luar biasa banget ya. Jadi penggunanya ini banyak sekali ya. Oke, pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa orang atau UMKM itu harus go online? Oke ya. Yang pertama, teman-teman ya, pasarnya lebih luas ya. Nah, kalau kita bisa go online, kita bisa berjualan ke seluruh Indonesia. Ya. Nah, lewat online, lewat toko online, kita bisa berjualan ke seluruh penjuru Indonesia. Ya. Selama itu mereka bisa akses internet, kita bisa menjangkau mereka. Ya. Kemudian yang kedua, operasional murah, teman-teman. Ya, bisa mainkan harga produk tanpa beban. Ya, ini yang menarik ya. Jadi, tidak perlu sewa tempat. Ya, itu yang menarik. Ya, kemudian bahkan ada juga yang tidak perlu stok barang bahkan ya. Jadi ini menarik ya, sehingga kita bisa mainkan harga lebih leluasa ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, fleksibel ya. Anda bisa jualan walaupun hanya dari dalam rumah ya. Jadi meskipun kita itu jualannya itu kita nggak punya ruang khusus ya, di rumah aja kita bisa jualan, teman-teman. Nah, itu yang menarik ya. Tuh, malah saya dapat pengingat dari Shopee. Oke, ya. Lanjut ya. Nah, yang keempat, ya, maksimal teman-teman ya. Berjualan bisa jalan 24 jam tanpa tutup dan buka toko. Ini yang menarik ya. Jadi, kalau kita sudah punya go online, kita bisa jualan 24 jam ya, tanpa tutup dan buka toko. Ya, tentu saja kita menggunakan website ya, teman-teman. Oke, fresh market.
pelanggan baru datang setiap hari, ya. Kemudian membeli mudah, siapapun sekarang bisa membeli kapanpun, ya. Kemudian komunikasi dengan pelanggan sekarang jauh lebih mudah, ya, karena lewat online ya teman-teman ya. Kemudian kredibel, ya, lebih dipercaya dan Anda bisa menang dalam persaingan. Nah, ini ya, jadi lebih ya lebih mudah dipercaya. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk. Pertanyaannya adalah, Mas, gimana caranya saya bisa go online kan bisnis saya, Mas? Nah, kan pertanyaannya itu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, pertanyaannya itu. Mas, saya sudah bisnis tapi belum online. Gimana caranya bisa go online? Oke. Cara cepatnya ada tiga, teman. Ya. Yang pertama, bekerja sama dengan marketplace. Ya. Ya, misalkan di Tokopedia, di Shopee, kemudian kemarin di TikTok Shop gitu ya, di Lazada gitu ya, itu bisa ya, sehingga kita langsung bisa punya toko online di marketplace ya. Oke, yang kedua teman-teman, memanfaatkan sosial media. Nah, sehingga kita juga jadi bisa jualan online ya lewat media sosial. Dan yang ketiga adalah membangun toko online sendiri ya, website sendiri teman-teman. Oke ya. Jadi yang ketiga adalah membangun toko online sendiri dengan membuat website sendiri. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang yang pertama ya, bekerja sama dengan marketplace. Nah, kalau kita lihat teman-teman, peran dari e-commerce sendiri ya, e-commerce itu apa Mas? Yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik ya. Adalah konsep yang melibatkan proses pembelian, penjualan dan pertukaran produk, layanan atau informasi melalui internet atau jaringan komputer. Ini adalah model bisnis yang berkembang pesat dan telah mengubah cara bisnis dilakukan di seluruh dunia. Di bawah ini adalah beberapa penjelasan atau e-commerce yang besar-besar ya. Oke. Nah, di sini ada Tokopedia, TikTok Shop kemarin ya, ada Shopee, ada Lazada, Blibli juga. Ya, dan masih ada beberapa yang lain ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat data, teman-teman, ini tahun 2022 ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, teman-teman, e-commerce yang paling banyak dipakai adalah ya toko orange ya, yaitu Shopee, teman-teman. Ya, dan yang kedua adalah Tokopedia, kemudian lanjut dengan Lazada, ada Bukalapak, ya, kemudian sisanya Alphagift, Blibli, dan Klik Indomaret. Ya, nah ini data 2022. Oke, nah kalau kita lihat lagi, orang belanja di marketplace, ya, ini apa aja sih yang dia beli? Nah, kita lihat ya kebiasaan konsumennya. Oke, nah, produk yang paling banyak dibeli di e-commerce dan toko fisik, teman-teman. Ya, yang pertama adalah fashion. Fashion ini adalah yang paling banyak adalah e-commerce, ya. Sisanya adalah 29%, ya, itu adalah toko marketplace, ya. Nah, ternyata fashion itu sekarang orang lebih senang belanja di online. Oke, yang kedua adalah gawai atau elektronik. Ya 47% ya teman-teman itu juga sudah membeli lewat online dan sisanya ada 24 ya. Kemudian juga produk kecantikan ini imbang ya teman-teman antara offline dan online. Kemudian juga di sini ada produk kesehatan dan kebersihan juga kurang lebih offline-nya masih lumayan banyak ya. Kemudian bahan makanan ya ini 83% itu masih offline ya kalau bahan makanan ya. Perabotan itu juga masih offline ya. Kemudian perlengkapan anak ya eh, sudah mulai banyak yang beli online dan rekreasi juga sekarang sudah banyak yang beli di online ya. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari pengguna sosial media yang paling banyak ya, ini adalah tahun 2022 ya. Yang paling banyak adalah WhatsApp
ya, itu sekitar 80 jutaan, ya. Kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada Telegram, ada Twitter, ada Facebook, Messenger, Line, dan juga Pinterest. Ya, jadi kata-kata di sini memang ya WhatsApp masih mendominasi ya teman-teman ya. Kemudian ada Instagram dan Facebook ya. Oke. Nah, jadi tadi kalau kita ngomongin tentang yang pertama, ya, kita jualan online yaitu lewat marketplace. Yang kedua adalah kita membuat website, teman-teman, ya. Website toko online kita bisa buat, kemudian kita bisa beriklan, ya. Kita bisa jualan secara online, secara organik maupun secara berbayar, ya. Nah, Mas, bagaimana membuat website ya untuk memulai bisnis online? Oke, yang pertama adalah teman-teman tentukan dulu ya tujuan atau target pasarnya, ya, tentukan tujuan apa yang ingin dicapai dengan website. Apakah untuk menjual produk atau membagikan informasi aja atau mengumpulkan data pelanggan, ya. Kemudian yang kedua, pilih platform website yang sesuai, ya. Ada yang WordPress, Wix, atau Shopify. Ya, pilihlah platform yang sesuai dengan kebutuhanmu dan kemudahan penggunaannya. Oke, ya. Kemudian pilih nama domain, ya. Dengan nama domain adalah alamat unik ya untuk websitemu. Pilihlah nama yang relevan dengan bisnismu dan mulai diingat-ingat ya, dengan bisnis kita dan mudah diingat oleh pengunjung ya. Oke. Hmm. Nah, yang keempat teman-teman, buat desain website yang menarik. Ya, desain menarik, website yang menarik, baik itu memberikan kesan profesional kepada pengunjung, pilih tata letak, warna, dan gambar yang cocok dengan brand bisnis kita ya. Kemudian tambahkan konten yang berkualitas, ya, buatlah konten yang informatif, menarik bagi pengunjung, sertakan juga deskripsi produk atau layanan, ya, informasi kontak dan halaman blog jika diperlukan. Oke, kemudian ada optimalkan SEO ya agar website kita bisa ditemukan oleh calon pelanggan di mesin pencari. Optimalkan SEO dengan menggunakan kata kunci relevan dalam judul, deskripsi, dan konten website. Yang ketujuh, pasang fitur pembayaran. Jika tujuanmu adalah menjual produk atau layanan, maka tambahkan fitur pembayaran yang aman dan mudah digunakan. Ya, kemudian yang nomor 8, uji coba dan perbaikan. Sebelum mengurungkan website resmi, lakukan uji coba dan juga perbaikan jika diperlukan. Ya, pastikan semua itu berfungsi dengan baik, ya, dan tampilan website konsisten di berbagai perangkat. Oke ya, itu adalah tips ya dalam membuat sebuah website. Nah, kalau kita ngomongin yang ketiga, yaitu lewat media sosial ya. Di sini saya sebut juga dengan pemasaran online atau jualan online ya. Nah, yaitu tidak lepas dari yang namanya digital marketing, teman-teman ya. Ketika kita berjualan secara online, maka kita mau tidak mau itu sudah masuk ke ranah digital marketing. Ya. Nah, metode digital marketing sendiri teman-teman ada banyak. Ya, ada email marketing, ada WhatsApp marketing, ada TikTok marketing, ada advertising, ya, ada YouTube marketing, ya. Kemudian ada Facebook marketing, ada SEO, kemudian ada content creation, Instagram marketing, ya, Twitter marketing, dan copywriting, dan influencer. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa metode digital marketing ini ada banyak ya teman-teman. Nah, tinggal kita gunakan aja sesuai dengan yang cocok dengan kita dan audiens kita ya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas teman-teman, Facebook ya. Nah, gimana Mas kalau Facebook? Oke, ya. Kalau tipsnya buat teman-teman yang mau eh, jualan atau hadir ya di Facebook, oke, yang pertama adalah teman-teman buat halaman bisnis Facebook terpisah ya dari akun pribadi Anda. Halaman ini akan menjadi titik pusat aktivitas bisnis Anda di Facebook ya. Kemudian yang kedua, posting konten berkualitas ya. Bagikan postingan yang relevan, menarik dan bermanfaat untuk audiens Anda. Ini bisa berupa gambar produk, artikel informatif dan juga video promosi. Iklan Facebook, teman-teman gunakan fitur iklan Facebook untuk mengarahkan ya
eh, iklan Anda kepada audiens yang sesuai dengan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Ya, Anda dapat mengukur kinerja iklan Anda secara terpisah. Ya, kemudian posting konten berkualitas. Ya, oke. Nah, bagikan posting yang relevan, menarik, ya, eh, dan bermanfaat untuk audiens Anda. Ini bisa berupa gambar produk, artikel informatif, dan juga video. Ya, oke. Kemudian grup Facebook, ya, bergabung dengan grup-grup Facebook yang relevan dengan industri atau produk Anda, serta aktif berpartisipasi dengan memberikan wawasan dan solusi yang berguna kepada anggota grup. Oke ya. Nah, jadi uh, ini adalah tips ya teman-teman untuk menggunakan Facebook ya. Oke, kemudian yang kedua adalah profil ya untuk Instagram teman-teman ya. Di Instagram memang dominan adalah gambar ya. Profil bisnis, ubah profil Instagram Anda menjadi profil bisnis untuk mengakses fitur-fitur tambahan ya. Kemudian posting gambar berkualitas tinggi. Ya, posting gambar berkualitas tinggi. Kenapa? Karena Instagram itu kekuatannya di gambar. Ya. Kemudian Instagram adalah platform visual. Jadi, pastikan untuk memposting gambar perlu berkualitas, gunakan caption yang kreatif dan relevan. Oke ya. Oke, yang keempat teman-teman, yang ketiga ya, Instagram Story dan IGTV ya, gunakan fitur sosial untuk berbagi konten singkat dan IGTV untuk video yang uh, lebih panjang ya atau demo produk ya. Gunakan hashtag yang relevan teman-teman. Oke ya. Kemudian kolaborasi dan influencer. Nah, teman-teman juga perlu pertimbangkan ya kalau di Instagram untuk collabs ya bareng influencer atau Instagram yang sudah memiliki followernya lumayan. Oke ya, nanti teman-teman bisa paid promote ya, minta dibayar dulu juga bisa. Oke. Oke, sekarang ke TikTok, teman-teman. Ya, kalau di TikTok itu adalah platform media sosial yang berfokus pada video pendek dan telah menjadi populer dalam waktu beberapa tahun ini. Ya, dan jika Anda mempromosikan bisnis Anda di TikTok, ya, maka ini langkah-langkahnya. Ya, yang pertama adalah teman-teman buat ya akun bisnis TikTok ya, unduh aplikasi TikTok dan buat akun bisnis, pilih untuk mengkonversi akun pribadi Anda menjadi akun bisnis ya. Yang kedua, profit menarik, teman-teman buat profil menarik ya, buat profil yang menarik dengan nama pengusaha ya yang relevan dan bisnis Anda. Ya, gambar profil ya itu jelas dan deskripsi yang kelewatan adalah ini ya teman-teman ya, membuat profil yang menarik ya. Oke ya, kemudian yang ke apa nih ya, yang keempat ya. Oke, penggunaan hashtag ya, gunakan hashtag yang relevan dengan konten Anda di Instagram itu penting banget ya, hashtag ya. Kemudian membantu video Anda ditemukan oleh orang yang mencari topik yang sama ya. Kemudian tren dan langganan ya, terlibat dalam tren atau tuntunan ya uh, yang sedang populer di TikTok ya, sehingga bisa meningkatkan visibilitas video Anda. Kemudian kolaborasi, dia pertimbangkan juga untuk kolaborasi dengan pengguna TikTok lain yang memiliki pengikut ya sesuai dengan audiens target marketnya. Oke, kemudian jadwal posting teratur ya setiap hari ya, buat jadwal posting yang konsisten untuk menjaga interaksi dengan uh, pengikut Anda ya. Posting secara teratur akan membantu kita membangun audiens yang setia. Nah, itu ya kalau di TikTok. Oke. Oke, baik ya. Kemudian lanjut teman-teman, interaksi dengan pengikut. Nah, di TikTok ya. Balas komentar dan pesan dari pengikut Anda, bangun keterlibatan dengan berinteraksi secara aktif. Pengiklanan di TikTok ya, Anda juga dapat mempertimbangkan iklan di TikTok ya. TikTok menyediakan berbagai opsi iklan
ya, iklan video pendek gitu ya, kemudian iklan banner, kemudian juga ada iklan kampanye ya, dan berbasis tantangan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah pantau analitik ya. Nah, jadi gunakan analitik yang teman-teman dapatkan ya, TikTok untuk kita bisa melacak ya kinerja dari video kita. Kemudian termasuk jumlah penayangan, suka komentar dan berbagi. Ini akan membantu kita memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke. Nah, kemudian lanjut ya TikTok ya, pentingnya kesederhanaan. Ingatlah bahwa TikTok adalah platform yang didasarkan pada kreativitas dan spontanitas. Kadang-kadang video sederhana ya, yang menciptakan koneksi dengan penonton dapat lebih efektif daripada produksi yang uh, murah gitu ya. Oke, selain itu, pastikan Anda mematuhi pedoman komunitas. Di TikTok itu kita ada panduan komunitas ya, teman-teman ya. Oke, dan hak cipta saat membuat konten ya. TikTok memiliki aturan ketat sehingga kita tidak eh, apa namanya, nggak sembarang unggah konten ya, teman-teman ya, karena nanti bisa di ban ya. Oke, sehingga penting untuk memahaminya. Oke ya, dengan konsistensi, kreativitas dan pemahaman tentang audiens Anda, TikTok dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan bisnis Anda ya di kalangan generate ya yang lebih eh, muda ya, kalangan generasi yang lebih muda dan audiens yang berfokus pada video pendek. Ya, jadi sekarang memang orang lebih seneng itu nonton ya video gitu ya. Oke, makanya TikTok itu menjadi satu platform yang cepat banget perkembangan. Oke, nah lanjut teman-teman ya. Ini adalah WhatsApp ya. Nah, WhatsApp ini juga salah satu media yang kita pakai untuk jualan online teman-teman. Ya, dan memang harus punya idealnya ya WhatsApp ini. Oke, mempromosikan bisnis Anda melalui WhatsApp dapat menjadi cara yang efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan atau pelanggan pelanggan potensial ya, dan apa namanya, memberikan ya produk layanan ya. Berikut adalah beberapa cara untuk memanfaatkan WhatsApp sebagai promosi bisnis Anda ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman adalah kita bisa mulai dengan membuat grup WhatsApp ya. Grup ini buat apa ya? Khusus untuk pelanggan kita atau calon pelanggan juga bisa ya. Untuk kita berkomunikasi ya, komunitas bisnis Anda. Dalam grup ini Anda dapat berbagi informasi, berbagi tentang produk, penawaran khusus, dan juga pembaharuan terkini ya. Setelah kita punya grup Facebook, apalagi Mas? Kita belajar ya kemudahan untuk berkomunikasi. WhatsApp memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung. Anda dapat menjawab pertanyaan mereka, memberikan dukungan pelanggan atau memberikan eh, membantu mereka ya melakukan pembelian. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah ini beberapa fitur WhatsApp yang sangat penting teman-teman ya untuk mendukung jualan kita. Yang pertama adalah kirim pesan broadcast ya. Anda dapat mengirim pesan broadcast ya yang kepada pelanggan Anda untuk menginformasikan penawaran atau eh, nilai tambah ya. Oke. Kemudian gunakan status WhatsApp, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, salah satu poin penting yang kita bisa manfaatkan di WhatsApp untuk jualan adalah di status, ya. Gunakan fitur status WhatsApp ini untuk bagian gambar atau video singkat tentang produk atau layanan Anda. Oke, status ini akan terjadi oleh semua kondisi. Ya, semua kontak, teman-teman, maksudnya ya. Kemudian link ke situs web atau toko online. Nah, ini penting banget ya. Teman-teman juga harus punya website. Kenapa? Agar teman-teman itu bisa nanti memberikan informasi yang lengkap ya untuk bisnisnya. Ya, kita bisa membagikan tautan ke produk atau layanan yang kita sudah pesan. Oke ya, pastikan tautan tersebut menjadi akses oleh pelanggan kita ya.
Oke, kemudian promosi khusus ya untuk pelanggan WhatsApp ya. Berikan insentif khusus kepada pelanggan yang eh, berlangganan aktif ya di grup WhatsApp Anda seperti diskon eksklusif dan penawaran khusus ya. Kemudian pertahankan profesionalisme, pastikan untuk menjaga profesionalisme dalam komunikasi WhatsApp Anda dengan pelanggan ya. Oke, tanggapi pertanyaan atau keluhan ya dengan cepat dan sopan. Yang selanjutnya adalah ingatlah bahwa WhatsApp adalah platform komunikasi pribadi. Jadi penting untuk menghormati ya, kemudian juga ini ya batasan ya dan preferensi pelanggaran Anda. Jangan sampai nanti kita kebanyakan mentang-mentang udah saling simpan kontak ya, main hajar aja ya ngiklan ya. Oke, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dengan manfaatkan WhatsApp secara efektif, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan Anda, meningkatkan penjualan bisnis Anda. Oke ya, oke ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sampai di kesimpulan teman-teman ya. Digitalisasi sekarang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, gitu ya. Jika Anda sebagai pengusaha ya, dan Anda tidak mengikuti perkembangan, maka kemungkinan akan ada dua hal yang terjadi. Yaitu bisa Anda tidak akan maju, yang kedua adalah Anda akan kalah bersaing dan bisa Anda tutup. Ya. Nah, sekarang go online adalah solusi dan kebutuhan mendasar untuk melangkah lebih jauh dan maju lagi. Oke ya. Oke. Nah, kemudian ya, sekarang ya semua orang ya sudah menjadi serba digital. Mulai dari bersosial, belanja, atau nyebar undangan pun sekarang pernikahan sudah secara digital. Mau tidak mau, kita sebagai pengusaha harus mengikuti kemana arah perkembangan berjalan. Ya, dan bahkan banyak kasus terjadi dan bikin kita nyesek ya, adalah tetangga kita, teman kita, saudara kita, malah lebih milih membeli secara online, teman-teman. Walaupun toko di sebelah ada yang menjual, ya, atau bahkan kita sendiri yang menjual produk itu. Ya, jadi eh, dalam kasus seperti ini, ya mau nggak mau, ya kita harus ke online. Ya, kemudian dan tidak kita sadari bahwa ternyata persaingan sekarang penjualan sudah tidak lagi dengan toko sebelah. Tetapi persaingan kini terjadi antar toko di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, ketika teman-teman itu berjualan di marketplace, ada salah satu kelemahannya. Apa itu Mas kelemahannya? Maka teman-teman itu adalah bandingan harga ya. Nah, lewat marketplace kelemahannya ya, itu pembeli itu bisa banding-banding harga, itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan lebih memilih membeli ke penjual yang reviewnya, ratingnya bagus, ya. Nah, otomatis kalau teman-teman itu jualan produknya itu nggak unik, ya artinya yang semua orang juga di sana jualan, maka teman-teman harus siap-siap ya, kena yang namanya yaitu persaingan harga, ya. Jadi kalau teman-teman mau jualan ke marketplace, saran saya adalah jualah produk yang unik. Ya, kalau ternyata banyak yang jual produk seperti itu, maka nggak heran ya teman-teman nanti akan sepi. Kenapa? Karena orang akan lebih memilih belanja ke toko yang sudah ratingnya gede, oke gitu ya, dan juga tokonya besar. Ya, nah ini yang menjadi titik beratnya ya atau kita harus perhatikan ya. Jadi ketika kita mau jualan di marketplace ya memang ada kelemahannya ya. Dan jika Anda tidak ingin kalah bersaing, tentu saja wajib untuk segera ya go online untuk tumbuh berkembang, go online untuk memenangkan persaingan. Nah, ini ya. Jadi ya nggak ada cara lain teman-teman. Kita harus go online ya. Jadi ya kita demo-demo juga nggak ada gunanya ya. Tapi yang jelas kita juga ikut perkembangan zaman ya.
Kemudian selanjutnya, ya. Nah, memang teman-teman, memulai bisnis online itu adalah bukan perkara yang mudah ya. Ada banyak sekali yang harus dikerjakan. Ya, mulai dari strategi, kemudian branding, website, desain, dan lain-lain. Ya, dan jujur ini sangat membantu, ya, sangat menyita waktu maksudnya ya, dan melelahkan. Ya, karena banyak yang harus diurus teman-teman. Nah, ya, oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Yuk, silakan teman-teman. Ada pertanyaan nggak nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, jadi Mas, kalau gitu saya sebaiknya jualannya milih media yang apa, Mas? Nah, oke ya. Kan ada tiga tuh. Tadi ya, paling simpel. Ke marketplace, ya lewat media sosial. Kemudian, oke, ini kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi, mana yang harus saya pilih, Mas? Marketplace, atau sosial media, atau bikin website sendiri. Nah, teman-teman, ketiga hal ini ya tentu saja punya nilai plus minusnya ya. Kalau marketplace, teman-teman enaknya apa? Teman-teman dicarikan pelanggan atau pembelinya. Tapi kalau produk teman-teman itu nggak unik, artinya produk yang orang sudah banyak jualan di marketplace, maka ya siap-siap teman-teman nanti ya akan sepi juga ya. Kenapa? Karena orang cenderung belanja kalau di marketplace itu adalah mencari harga yang termurah dengan rating review yang paling banyak gitu ya. Jadi ketika kita mau mulai ini di marketplace ya, kalau produk kita nggak unik memang agak berat teman-teman ya. Kenapa? Karena saingannya toko-tokonya sudah gede-gede semua. Ya, nah itu ya. Jadi cek dulu produk teman-teman apakah unik atau pasaran. Kalau pasaran, saran saya mendingan nggak usah ke marketplace. Ya, nah teman-teman bisa manfaatkan dengan menggunakan media sosial. Ya, oke. Nah kebanyakan nanti di media sosial teman-teman juga bisa nggak harus jualan langsung ya, tapi teman-teman juga bisa ya mendapatkan traffic, data pembeli itu lewat sosial media. Itu yang justru penting, teman-teman. Ya, ketika kita mulai berbisnis online, kita harus pegang data konsumen, ya, calon pembeli kita. Karena kalau kita nggak punya data, seperti apa yang dilakukan oleh TikTok, ya, maka ketika terjadi apa-apa, kita gigit jari, teman-teman. Oke, ya. Jadi salah satunya adalah dengan memanfaatkan sosial media. Itu ya. Nah, website gimana Mas Eko? Website juga sama. Teman-teman kalau punya website ini alat bantu ya. Lebih bagus lagi ketika teman-teman sudah punya website. Karena ketika orang itu memilih, maka berarti ya lebih enak ya di website. Nah, kelebihannya juga di website adalah kita bisa memberikan informasi yang lengkap ya di website ya dibanding ke sosial media ya, sehingga membantu kita lebih mudah ya untuk mempromosikan produk kita ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Semalam Pak, saya mau tanya, apakah TikTok Shop akan kembali lagi? Nah, kalau ini kemungkinan besar ya teman-teman, kemungkinan ini ya pasti akan ada lagi. Cuma ya TikTok butuh waktu ya teman-teman ya untuk membuat regulasi dan juga aturan mainnya ya. Tentu saja nanti tidak boleh apa social commerce lagi seperti dulu, tapi nanti ada platform lain ya khusus untuk toko. Ya, jadi maunya pemerintah adalah tidak boleh social commerce tapi dipisah ya. Jadi antara jualan ya jualan aja, sosial ya sosial aja. Ya, sampai sekarang sih belum ada info ya, tapi kemungkinan besar akan buka lagi. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan. Yo, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke.
Masih ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ada? Oh, nggak ada? Oke, ya. Oke, siapa yang sudah menggunakan eh, sosial media nih ya untuk jualannya dan apa media yang teman-teman gunakan? Coba boleh komen teman-teman. Teman-teman sudah jualan menggunakan apa medianya? Oke. Mas Eko pemula lebih baik pakai yang mana ya? Nah, kalau pemula, teman-teman lihat dulu produk yang teman-teman jual apa, itu yang penting. Kalau teman-teman jual produknya nggak unik, jangan ke marketplace. Kenapa? Karena pasti kalah bersaing. Ya, oke. Ebets boleh ya. Oke, WA, oke ya. Oke, Mas, cara bikin website gimana? Oke ya. Nah, kalau bikin website teman-teman itu ada banyak platform yang bisa kita buat ya. Nah, ada yang versi laptop ya menggunakan yang paling umum adalah WordPress ya. Itu tapi kita harus menggunakan laptop teman-teman ya. Tapi memang kita harus modal ya. WordPress itu kita harus beli domain dan hosting ya teman-teman ya. Itu untuk website ya. Jadi mau nggak mau kita harus berlangganan tahunan ya, bayar ya untuk membuat website menggunakan WordPress. Tapi ada juga yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung saat ini yang mudah ya. Nah kalau di tempat saya di affiliate.com saya juga menyediakan satu aplikasi ya yaitu Bioku untuk membuat halaman website yang simple ya, seperti landing page seperti itu ya. Itu ada kelas bimbingannya setiap hari Jumat malam ya, teman-teman dan preview aplikasinya setiap Senin kemarin ya. Oke, GB, oke WA, oke ya. Oke, banyak yang WA ya. Oke, sip. Oke. Nah, jadi kalau ditanya untuk membuat website ngajarin, wah itu nanti nggak cukup waktunya teman-teman ya. Apalagi WordPress itu lumayan rumit teman-teman ya, mulai dari settingan hosting domainnya itu agak ribet ya. Oke, kalau mau yang lebih gampang ya pakai aplikasi instan ya, seperti Bioku itu salah satu aplikasi yang instan ya. Oke, oke baik ya. Nah, nah siapa yang saat ini teman-teman masih bingung ya gimana caranya online kan bisnis saya Mas ya. Ada nggak nih teman-teman yang masih bingung harus mulai dari mana nih saya ngerjainnya ya. Misalnya teman-teman sudah punya produk sendiri tapi bingung nih gimana caranya ya bisa jualan online. Oke ya. Ada yang bingung? Ya, tentu saja untuk jualan online kita butuh beberapa alat bantu, teman-teman. Ya, mulai dari ya kalau kita bikin produk sendiri, kita bukan dropshipper atau reseller, mau nggak mau kita banyak hal yang kita lakukan ya. Kita main di produksinya, kita riset marketnya seperti apa. Tentu saja itu butuh strategi-strategi. Ya, jadi nggak bisa langsung main hajar aja teman-teman ya, tetapi memang harus ada strateginya ya, sehingga produk itu memang layak untuk dibeli ya. Jadi memang kita butuh alat bantu. Oke, dari Shopee awalnya gimana Mas supaya sinkron ke affiliate ya? Tentu saja teman-teman kalau tertarik untuk menjadi affiliate di Shopee ya teman-teman bisa daftar ya di Shopee affiliate. Banyak kok tutorialnya kalau di YouTube ya untuk mendaftar ke Shopee affiliate. Platform FB Mas, tapi buat video Reels apakah relevan ya? Relevan aja teman-teman, nggak masalah ya. Sekarang Facebook emang banyak fitur-fitur baru juga ya. Salah satunya adalah video Reels ya. Oke ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sampai saat ini merasa bingung ya. Nah, ini ada saya rekomendasikan buat teman-teman ya, khusus buat teman-teman yang merasa bingung, butuh alat bantu website, mau desain bannernya Mas, nggak paham caranya, kemudian nggak ada template-nya,
ya, kemudian strategi untuk jualannya gimana, nah ya. Nah ini ada alat bantunya. Semoga teman-teman ini membantu teman-teman yang memang membutuhkan ya. Apa itu Mas? Nah ini ya, ini adalah UMKM Toolkit teman-teman. Ya ini ada alat bantu buat UMKM. Ya kebetulan ini ada di affiliateaja.com ya. Memang saya siapkan juga untuk membantu teman-teman UMKM yang sampai saat ini masih kesulitan ya untuk go online ya. Nah, apa aja isinya ini Mas? Ini adalah paket lengkap siap pakai ya. Kemudian 100% toolsnya gratis, tidak perlu langganan ya. Mulai dari website, banner gitu ya. Persiapan rilis sampai penjualan ya. Ini juga sudah ada. Tools promosi sampai dengan web jualan, detail promo dan event siap pakai ya, kalkulator bisnis siap pakai, copywriting promo siap pakai ya. Jadi ini paket komplit ya. Jadi solusi praktis UMKM online toolbox ya, paket lengkap UMKM untuk go online. Oke ya. Nah, seperti apa Mas itu? Yuk kita lihat teman-teman ya. UMKM toolkit ya. Itu isinya kayak gimana Mas Eko? Yuk kita lihat teman-teman. UMKM toolkit ya. Oke, UMKM toolkit ya. Oke, ini saya sudah share screen. Sebentar ya, saya share screen dulu ya. Oke, nah ini adalah UMKM Business Online Toolkit ya. Nah, luncurkan bisnis dan produk online kini bisa tanpa modal ya. Menggunakan 152 bundle UMKM Online Toolkit. Semua yang Anda butuhkan untuk berjualan secara online. Oke ya. Dan yang menarik juga teman-teman nanti bisa juga jualan produk ini ke teman-temannya. Dan komisinya menarik ya, 60% teman-teman ya. Oke, UMKM Toolkit semua yang dibutuhkan untuk go online ya. Dapatkan akses 152 bundle online toolkit. Sekali bayar ya, tanpa biaya berlangganan ya. Ini luar biasa banget ya. Oke, paket terlengkap di Indonesia untuk UMKM Go Online, all in one tersedia untuk webs dan marketplace. Newbie friendly, pemula juga bisa pakai, fleksibel, ya 100% free tool, kemudian bisnis strategi, ya marketing strategi teman-teman, kemudian copywriting konversi, include tools pendukung ya, include desain promo sampai brand design, including kalkulator bisnis mulai dari operasional hingga manajemen pembayaran dan store toolkit siap pakai. Nah, ya. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan juga ya kenapa harus go online. Kemudian di sini oke ya, kalau kita membayar orang untuk membuat seperti ini ya, lah repot teman-teman ya. Kalau kita kerjakan sendiri juga repot banget ya. Oke, kalau kita bayar jasa freelancer ya mahal ya. Oke, kemudian kalau kita nyewa hosting, domain juga mahal ya. Oke, nah teman-teman bisa pakai UMKM Online Toolkit ya. Tidak perlu belajar, tidak perlu bayar influencer, tidak perlu menunggu waktu. Ya, hemat biaya, tenaga, dan semua siap untuk digunakan ya. Oke, jadi ini UMKM itu adalah paket lengkap teman-teman untuk bisnis Anda go online dan mulai menjual produk Anda secara online ya, di mana di dalamnya sudah tersedia dengan lengkap segala yang Anda butuhkan ya, mulai dari persiapan sampai go online sampai tools yang dibutuhkan. Oke. Nah, kemudian apa aja Mas isinya? Ayo kita lihat teman-teman ini ya. Hmm, Oke. Nah, ini ya, ada 152 bundle UMKM-nya, teman-teman. Yang pertama ada 5 bundle bisnis analisis, ya. Bundle bisnis ini membantu kita menyusun rencana analisis bisnis. Oke. Ada 3 bundle bisnis branding, bisnis plan ya, teman-teman ya. Dapat membantu merencanakan langkah-langkah untuk membangun merek bisnis yang kuat, ya.
Kemudian ada 4 bundle launching plan. Ya, ini untuk membantu merencanakan peluncuran produk. Kemudian ada 10 bundle esensi bisnis. Ya, bonus bundle esensi bisnis ini berisi berbagai macam alat dan template untuk berjualan ya. Oke, kemudian ada 10 bundle marketing plan. Ya, oke. Oke, kemudian ada lagi 5 bundle business goal plan. Ada lagi 12 bundle esensi plan ya, dan juga ada lagi yang 10 bundle web store Canva ya. Oke. 10 bundle Biolink store Canva ya. Bundle brand store kit ya, kemudian 10 bundle invoice design ya, dengan bundle ini kita tidak akan kebingungan lagi dengan logo ya. Bundle brand store card ya. Kemudian ada lagi 13 bundle thank you card. Wah, ini banyak banget ya teman-teman ya. 6 bundle Shopee Toolkit ya. 6 bundle TikTok Shop Toolkit ya. 7 bundle Instagram Promo Toolkit ya. Kemudian ada 7 bundle Facebook Promo Toolkit ya. Kemudian Store Planner satu satu bundle ya. 365 hari ya. Wow, ini keren ya. Oke, kemudian ada 10 bundle copywriting promo dan produk. Ini juga mantap ya. Kemudian bundle kalkulator harga ya. Kemudian ada lagi bundle kalkulator manajemen hutang ya. Bundle kalkulator balik modal dan oke, bundle kalkulator tagihan ya. Oke, bundle kalkulator harga asli ya. Kemudian oke, kalkulator bahan baku ya. Kemudian ada bundle kalkulator gaji dan upah pekerja, kalkulator model investasi ya, dan lain-lain. Ya, yang menariknya adalah ketika nanti teman-teman itu mengakses atau ikut dalam UMKM Toolkit ini, teman-teman akan mendapatkan bonus premium. Ya, apa itu Mas bonusnya? Yang pertama adalah kelas digital marketing. Ini gratis ya buat teman-teman. Untuk teman-teman yang telah membeli toolkit ya. Nah, ini bahas tentang digital marketing. Ini 1 sampai 2 jam teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman normalnya teman-teman tidak perlu bayar lagi. Oke. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan premium class untuk Instagram ya. Teman-teman bisa pelajari sendiri dan yang ketiga, teman-teman bisa dapat Facebook class ya. Yang keempat adalah WhatsApp class ya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 bonus spesial ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, di sini berapa Mas harga UMKM online toolkit? Ya, harga normalnya adalah 497 dan saya biasa jualnya adalah 199 teman-teman ya. Oke, 197 ya. Nah, ini yang teman-teman dapatkan ya, 152 bundle UMKM online, all in one, fleksibel, newbie friendly, 100% free tool, include cara penggunaan semua tools ya. Kemudian bonusnya adalah kelas digital marketing, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Ini luar biasa teman-teman ya. Oke, karena satu kelasnya aja sekitar 300.000 ya, tapi teman-teman dapat 4 kelas sekalian. Ya, jadi sangat-sangat terjangkau. Nah, jadi harganya adalah 197 ya. Ini ya, 5 bundle business analisis, 3 bundle, dan sebagainya. Harusnya adalah 14 juta sekian ya, tapi promo spesialnya, paket komplitnya teman-teman bisa dapatkan hanya 197.000 saja. Siapa yang mau webcam toolkit? Ya, harusnya ini berlangganan teman-teman, tapi oke, saya buat tidak berlangganan ya, teman-teman bisa akses selamanya ya. Oke, siapa yang mau? Boleh komen dulu chat Zoom. Saya cek dulu nih. Kalau banyak yang mau, nah ada kemungkinan saya kasih harga diskon teman-teman. Saya cek dulu nih. Siapa yang mau nih teman-teman? Yuk, boleh komen dulu teman-teman. Oke, oh Mbak Darlina, oke sip ya, mau. Oke, ada lagi teman-teman? Yuk, oke mau ya, sip, mau, oke ya.
Oke, sip. Nah, baik ya. Khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom malam hari ini aja. Ya, saya kemarin jual 197 juga banyak yang beli teman-teman ya. Kenapa? Karena isinya banyak banget. Ya, selain dapat 152 bundle tadi itu online toolkit, ya, teman-teman juga mendapatkan 4 kelas premium ya. Kelas WhatsApp, kelas Facebook, kelas Instagram dan digital marketing. Kalau teman-teman beli sendiri aja nih, ini isinya ya. 5 bundle bisnis analisis, 5 bundle bisnis branding, 4 bundle bisnis launching, essential business, marketing plan, goal plan, agency plan, Canva Store, Canva Biolink, ya. Nah, ini isinya ya. Jadi itu ada banyak banget, total lebih dari 152 malah teman-teman isinya. Ya. Dan teman-teman dapat bonus 4 kelas ini. Ya, dapat 4 kelas premium ya. Digital marketing, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Wah, enak banget ya. Oke, buat teman-teman yang mau, silakan ya. Ini saya kasih harga promo buat teman-teman hari ini ada di Zoom. Saya kasih harga diskon ya, yaitu potongan 100.000. Oke, tapi hanya berlaku untuk 20 orang saja ya, teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Silakan hanya untuk 20 orang saja ya. Sebentar, saya bagikan dulu linknya ya buat teman-teman yang mau silakan. Oke ya. Oke, sebentar. Hmm, oke, oke, sebentar ya teman-teman. Oke, sambil saya cari juga ya. Ya tadi, apa ya? Bentar ya, saya setting dulu juga ya. Hmm, kupon diskonnya ya. Oke, oke, oke ya. Oke, ini buat teman-teman yang mau silakan ya. Hanya untuk 20 orang aja. Oke, sebentar saya bagikan lagi ya di chat Zoom. Oke, ini ya, saya bagikan di chat Zoom buat teman-teman yang mau silakan ya. Jadi teman-teman hanya perlu investasi hanya 97.000 ya dari harga normalnya 197. Ya, teman-teman dapat potongan 100.000. Wah, lumayan banget ya, 50%-nya ya. Nanti teman-teman silakan masukkan kode diskonnya UMKM ya. Nanti harganya akan berubah menjadi 97.000. Oke ya, contoh ya. Gimana Mas cara ordernya? Ini saya tesin ya, teman-teman. Oke. Oke. Teman-teman tinggal klik aja link yang saya bagikan di chat Zoom ya. Klik linknya. Oke, teman-teman sudah member semua. Jadi teman-teman tidak perlu mendaftar ulang ya. Oke, tinggal scroll ke bawah. Oke ya, tidak perlu isi ini teman-teman, tidak perlu ya. Teman-teman sudah member ya. Silakan klik aja login yang ini. Klik, oke login ya. Klik login, maka teman-teman nanti klik, nah ini ya. Oke, silakan masukkan email dan passwordnya. Kalau lupa, teman-teman bisa klik login dengan menggunakan WhatsApp. Oke ya, kalau lupa. Kalau ingat langsung aja masukin email dan password ya. Oke, contoh saya
klik sini ya. Oke. Oke, sudah login sukses ya. Kemudian ini saya juga oke, nah ini ya masih 197. Teman-teman bisa gunakan kode diskon UMKM ya. UMKM. Oke, UMKM. Dan teman-teman mendapatkan diskon 100.000. Wah, ini lumayan banget teman-teman ya. 50%-nya bahkan hanya membayar 97.000 aja. Bayangin ya. Dapat 100 lebih dari 152 bundle ya untuk mendukung bisnis teman-teman dan juga dapat 4 kelas premium ya untuk sosial media. Oke, teman-teman yang sudah mantap silakan aja teman-teman nanti ini ya eh, pilih pembayaran BCA, BNI, Briva, Mandiri, BSI ya. Kemudian teman-teman juga untuk BSI itu batasnya 3 jam harus segera dibayar. Tapi kalau QRIS 1 jam. Nah selain itu lusa masih bisa teman-teman. Silakan ya 3 hari. Ya BCA transfer ke rekening BCA saya manual. Yang lain nanti pakai virtual account. Jangan lupa ya masukin kode diskonnya adalah UMKM ya. Ini kesempatan buat teman-teman kalau mau dapat harga promo silakan ya lumayan teman-teman ya potongan 100.000. Oke. Hanya untuk 20 orang aja teman-teman, silakan ya. Kalau nanti kuponnya sudah tidak bisa berarti sudah lebih dari kuotanya ya. Jadi silakan aja teman-teman check out ya, bayarnya boleh besok silakan. Oke ya. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke. Untuk penggunaannya ada panduannya Kak. Nanti di dalam setiap bundle itu ada contohnya teman-teman. Ada contoh penggunaannya. Ya, teman-teman nanti tinggal lihat contohnya aja. Ya, jadi setiap bundle itu sudah ada contoh penggunaannya. Cara pakainya gimana? Nah, nanti setiap bundle itu sudah ada contoh-contoh isi-isiannya. Nah, teman-teman nanti tinggal ikuti aja contoh-contohnya yang sudah disiapkan per modul ya. Oke. Nanti kalau ada yang biolink, otomatis itu pakai Canva, teman-teman. Ya, otomatis teman-teman nanti sudah bisa menggunakan Canva ya. Saya rasa nggak sulit ya biolink, tinggal akses template-nya, tinggal ganti-ganti aja. Ya, oke. Nah, buat teman-teman yang membeli UMKM Toolkit, kabar baiknya adalah teman-teman bisa menjual kembali akses ini, teman-teman, UMKM Toolkit ini, ya, dengan komisi 60%. Wah, lumayan, teman-teman, ya. Banyak banget di luar sana UMKM yang belum go online. Nah, teman-teman bisa jualan atau teman-teman bisa rekomendasikan UMKM Toolkit ini kepada semua kenalannya. Ya, harapannya adalah nanti ketika mereka memiliki UMKM Toolkit, teman-teman dapat komisi itu 60% ya. 60% itu teman-teman kalau kita hitung ya harganya 197 dikali 0,6. Oke, maka 118.000. Ya, kalau teman-teman sehari aja nawarin satu dapat 118.000. Kalau sebulan gimana Mas? Sebulan dapat 3,5 juta. Lumayan teman-teman. Ya. 60% komisinya gede banget ya. Biasanya kalau produk fisik itu affiliate juga rata-rata 10%-an ya. Tapi ini gede banget ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Yuk. Oke. Saya coba dulu Kak. Nanti bisa ke teman-teman. Wes, yes, siap. Mbak Kartini silakan ya. Oke, silakan. Bonus sosmednya belajar apa ya? Tadi ada 4 ya. Digital marketing, Facebook, WA, dan juga eh, digital marketing, WA, Facebook. Satu lagi tadi tentang, sebentar, saya kok lupa ya. Hmm, bentar. Instagram. Ya, Instagram. Ada 4 ya. Oke, baik. Oke, nanti di dalam aksesnya teman-teman nanti bisa lihat contohnya. Ya, nanti kalau nggak ngerti ya boleh chat ke saya teman-teman. Nanti saya bantu ya. Oke. Itu belajarnya di mana Mas Eko bonusnya? Bonusnya ada di member area. Nanti teman-teman ketika beli UMKM Toolkit, teman-teman tinggal itu e-course ya teman-teman ya modul. Jadi nanti tinggal langsung belajar aja. Ya.
Oke, Mas Eko itu produknya dijual apa ini? Potong teman-teman. Sebentar. Oke, harganya gimana? Harganya ikut sales page saya teman-teman 197 ya. Teman-teman bisa jualan dengan menggunakan link afiliasi, lalu menggunakan website saya gitu ya. Harganya 197. Ya, artinya apa? Ketika teman-teman bisa menjualkan satu, teman-teman dapat komisi 118.000. Oke, lumayan ya teman-teman ya. Oke, saya baru mulai jualan online. Brand yang menarik seperti apa dan mau langsung menggunakan UMKM Toolkit. Jualan online-nya di bidang apa nih, Mas Dion? Ya, oke. Sudah punya produknya belum? Oke ya. Berupa video, Mas Noval ya. Jadi e-course ya. Oke. Black garlic. Oke. Nah, teman-teman salah satunya nanti pertama ya. Teman-teman bisa belajar dulu 4 kelas ini. Teman-teman bisa manfaatkan juga nanti go online dengan menggunakan media sosial. Ya, ada 4 kelas ya, digital marketing, Facebook, Instagram, ya, dan WA. Teman-teman belajar dulu 4 modul ini. Kemudian nanti alat bantunya apa? Nanti di UMK Toolkit itu ada BioLink untuk bikin kartu nama digital bisa. Kemudian untuk apa landing page ya, untuk membuat website juga ada. Ya, nanti bisa digunakan. Oke, yang pertama adalah pelajari dulu ilmunya. Oke ya. Kemudian ada lagi pertanyaan teman-teman, silakan. Oke ya, jadi hanya untuk 20 orang ya, silakan teman-teman. Nih saya kirimin lagi ya. Oke, silakan. Jangan lupa ya masukin kode UMKM ya. Cara ngecek brand, nah ini harus coba teman-teman cek googling juga teman-teman ya, karena kalau ngecek kalau yang terdaftar di eh, apa namanya trademark itu mungkin bisa dicek ya di websitenya teman-teman. Tapi kalau yang tidak semuanya itu terdaftar ya memang repotnya di situ ya. Oke, kalau Black Garlic sih yang jualan udah banyak ya. Nama itu sudah banyak. Saya juga dulu pernah beli ya teman-teman ya Black Garlic ya konsumsi. Oke. Kenapa kalau di webnya lebih murah, Mas? Maksudnya apa nih? Di webnya itu maksudnya gimana? Oke, apanya yang lebih murah nih, Mas Deka? Mas, daftarnya harus malam ini kah? Iya, teman-teman, karena promonya hanya berlaku malam hari ini aja ya. Khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom aja. Bayarnya boleh besok, silakan ya. Yang penting teman-teman daftar dulu ya karena hanya untuk 20 orang aja. Kalau di webnya paketnya 97.000. Nah, khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom ya. Saya hargai banget teman-teman yang mau belajar di Zoom ya, makanya saya beri spesial harganya ya. Oke, silakan dimanfaatkan aja. Ya, khusus buat teman-teman yang hadir di Zoom ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Ya, oke, silakan. Ya, ini isinya ya, teman-teman ya. Bisa cek isinya ya. Oke, saya sambil cek dulu ya, teman-teman ya. Yang sudah daftar berapa nanti akan mengurangi ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Besok bayarnya boleh, silakan ya, teman-teman. Besok boleh, teman-teman. Oke ya. Oke. Baik, ini ada Mas Horjuna, ya, ada AV Christian, ada Mas Sabeo, ada Winarti, ada Imam Prihadioko, oke, ada Ardiansah, Zoni Heriantoni, ada Kartini, ada Dwi Tunggal Adi, Mas Noval, oke ya, jadi ada. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke,
Sudah ada 9 orang yang order malam hari ini, teman-teman. Silakan. Berarti sisa 11 lagi aja ya untuk diskonnya. Jadi silakan teman-teman yang mau karena dapatnya banyak banget ini ya. 152-an bundle ya. Plus lagi bonus e-course-nya sendiri udah hampir 1 juta teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang mau untuk akses ininya kalkulatornya ini saya berikan ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, saya join di sini aja ya. Oke ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, saya ambil di grup dulu ya. Oke, nah silakan teman-teman join grup ini. Nanti aksesnya ada di deskripsi grupnya ya. Sebentar. Oke, rekaman dan akses kalkulator ya UMKM. Oke, di sini ya. Oke. Oke, silakan nanti teman-teman tinggal akses aja di sana ya. Sebentar, ini saya kasih dulu ya. eh, di sini. Oke, oke. Bentar ya teman-teman ya. Silakan ke sini ya. Nah, silakan join grupnya teman-teman. Nanti rekamannya akan saya berikan di sana ya. Oke. Nah, silakan teman-teman nanti bisa ke situ ya. Teman-teman tinggal klik aja join grupnya. Nanti di deskripsi grupnya sudah ada akses untuk kalkulator harga. Ya, rekaman juga akan saya berikan di sana ya. Silakan nanti teman-teman bisa join grupnya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yuk, sebelum saya tutup nih teman-teman, silakan kalau mau tanya ya. Silakan teman-teman. Iya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Mas, minta tolong contoh produknya dong. Saya harus buka aksesnya teman-teman ya. Takutnya nanti eh, kelamaan nanti ya. Oke, yang pasti adalah itu ada bagian di sini ya. Saya kasih contoh ya. Hmm, Nanti itu di drop di ini ya teman-teman ya. Aksesnya eh, di Google di Google Drive ya. Teman-teman tinggal download aja nanti ya. Oke. Hmm, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini nanti ada bundle teman-teman. Isinya itu formatnya adalah Excel, kemudian ada Canva, ada Word, sama ada Elementor. Ya, jadi nanti eh, teman-teman bisa akses di sana ya. Sudah dibuat per bundle teman-teman. Oke ya. Jadi mulai dari teman-teman mulai eh, punya ide untuk bikin produk, kemudian gimana cara launchingnya, marketing plan nanti jualannya gimana, goal plan-nya seperti apa, ya kemudian untuk bikin toko online-nya, websitenya itu bisa nanti pakai Canva ya. Canva Store ini nanti ada landing page-nya juga ya. Kemudian bikin invoice itu juga ada ya, bundle store card juga ya, thank you card ya, ini juga lengkap ya. Oke. Nah, teman-teman nanti yang pertama teman-teman juga bisa
eh, pelajari dulu ya 4 kelas ini ya. Kalau 4 kelas ini aja teman-teman kalau bayar di luar sana ya satu kelas aja udah 295.000 ya. Jadi kalau 4 aja udah 1 juta lebih teman. Ya, oke. Jadi penawaran 97.000 ini sangat-sangat terjangkau ya. Jadi ya saya nggak tahu kapan lagi bisa dapat harga segini karena umum saya jualnya 197 ya, harganya segitu ya. Oke, teman-teman yang sudah beli kemudian langsung bisa jualan juga ke teman-temannya ya. Saya yakin banyak juga teman-temannya di luar sana yang butuh eh, seperti ini ya. Betul seperti ini nanti teman-teman tawarin ke mereka, teman-teman dapat 60% komisi ya. Lumayan teman-teman. Oke, baik ya. Oke, ya. Silakan sekali lagi buat teman-teman yang sudah mantap investasinya silakan ya. Rekaman nanti akan saya berikan di ini ya, di grup. Ya, ini grupnya tadi, teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang mau ambil UMKM-nya, ini ya, silakan ya, lewat sini. Oke ya, oke. Ya, baik teman-teman. Ya, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Ya, buat teman-teman yang sudah mengambil kesempatan ini ya untuk memiliki UMK Toolkit silakan ya. Saya doakan semoga dengan UMK Toolkit itu bisa membantu bisnis teman-teman supaya lebih grow lagi ya dan bisa membantu juga ya solusi buat teman-teman yang sampai saat ini masih bingung untuk go online ya. Oke, kita ketemu lagi besok teman-teman di webinar terakhir di minggu ini. Ya, besok temanya adalah tentang affiliate marketing ya, bagaimana caranya bisa mendapatkan passive income ya dari affiliate marketing. Jamnya sama 7:30 malam, teman-teman. Ya, nanti link Zoom akan saya bagikan juga di grup dan di komunitas. Ya, baik teman-teman, kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh chat ke saya. Ya, nanti saya akan balas. Teman-teman bisa chat ke sini ya, chat Mas Eko ya https://wa.me/0878433552 oke ya 0878433552 oke silakan ya silakan jika ada kendala atau mau tanya-tanya silakan nanti bisa ke saya oke. Gitu aja teman-teman untuk malam hari ini ya semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan. Ya, selamat istirahat buat teman-teman. Saya doakan semoga bisnisnya lancar terus ya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye semua ya. Selamat malam.